Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani. Ini masuk kita hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Umar, jadi dari Umar juga, dari Umar bin Khattab, sama dengan hadis yang pertama tadi. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga meridai sapa Allah anhu, dari Umar. Aidon lagi. Ya. Qala, berkata siapa Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Bainama, manakala, nahnu kami, julusun duduk. Manakala kami duduk atau ketika kami duduk, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di satu hari, id tola'a. Id ini, kalau idza nih ketika, kalau id ini tiba-tiba, ya, tiba-tiba, id tola'a, tiba-tiba muncul, alaina atas kami, rajulun, suatu orang laki-laki, syadidul bayadi syabi, yang sangat putih bajunya, ya, syadidu bayadi syabi, yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ari, yang sangat hitam rambutnya. Jadi sangat putih bajunya, syadidu sawadis syab, syadidu sawadis sya'ari, sangat hitam rambutnya. La yura, yang tidak diketahui, alaihi atas rajul, apa asyafar, asyarus syafari, bekas perjalanannya. Tiba-tiba muncul, datang dari mana tidak tahu, tiba-tiba sudah ada di hadapan Rasul. Wala ya'rifu, dan tidak mengetahui akan rajul minna, dari kami, sapa ahadun, seseorang, hatta jalasa, sehingga kemudian duduk, ila nabi, ke dekatnya Nabi, duduk ke dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, maka kemudian menyandarkan rukbataihu, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lututnya, ya, Nabi. Wa wadu'a, dan meletakkan kafaihu, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas kedua pahanya Nabi. Wa qala, dan berkata, ya Muhammadun, berkata siapa rajul tadi, rajul yang di atas tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbir, beri kabarlah kepadaku. Ini satu lagi kata yang diambil dalam bahasa kita, khabar, kabar dalam bahasa kita itu khabrun, dari bahasa Arab. Akhbirni, kabarkanlah ni kepadaku, anil Islami, tentang Islam. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, bermula Islam itu, antasyada, hendaknya engkau bersaksi, alla ilaha, sungguhnya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, wa tuqima sholata, wa tuqima, dan engkau mendirikan as-sholata, akan salat, wa tu'tiya, dan engkau memberikan az-zakat, akan zakat, wa tasyuma, dan engkau berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, wa tahujja, dan engkau pergi haji, al baita, di atau ke Baitullah, atau di Baitullah. Al baita itu mengandung makna dzaraf, di Baitullah. Inistata'a, jika mampu, ilahi, kepada al bait, mampu apanya, sabilan, dalam perjalanannya. Qala, berkata siapa rajul, sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna, maka kami heran, lahu, kepada rajul, yas'alu, bertanya siapa rajul akan Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Nah, ya. Kami heran, dia bertanya, tapi kemudian dia benarkan, kayak orang ngasih kuis, ngasih tes, begitu deh. Padahal ini Nabi, kan nggak ada yang berani seperti itu kepada Nabi, macam-macam, ya. Nggak ada yang berani macam-macam dengan Nabi, ya, ngetes kayak gitu, ya, begitu. Jadi ini hadis kembali diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ketika kami sedang duduk nyantai-nyantai lah, data yaumin, satu hari,
Tiba-tiba entah dari mana datangnya, datang seorang laki-laki. La yura hadis syafar. Dan tidak tahu dari mana munculnya, tiba-tiba muncul saja di hadapan kami, di hadapan Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba dekat duduk dengan Rasulullah, lututnya disejajarkan dengan lutut Rasulullah, bahkan mungkin ditempelkan lututnya ini, laki-laki tadi ditempelkan dengan lutut Rasulullah, kemudian tangannya tadi dua telapak diletakkan di atas paha Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya, kami masih heran-heran tuh, kemudian kata Umar seperti itulah kira kami masih heran. Kemudian dia berkata kepada Rasul, "Akhbirni anil Islam." Ya Rasul, tolong sampaikan kepadaku tentang Islam. Setelah dijawab oleh Rasul, Islam itu begini-begini. Nah, yang mengherankan, orang tadi membenarkan, sodakta. Kayak ngetes gitu. Ketika dijawab oleh Rasul seperti itu, sodakta. Kami heran loh. Kok orang ini aneh betul, datang pada Rasul bertanya, kan orang bertanya kan harusnya orang yang tidak tahu, tapi dengan kata-kata sodakta seakan-akan ini ngetes gitu. Sodakta, kamu benar. Fa'ajib, kami heran. Dia bertanya, dia pula yang benarkan. Ya. Qala berkata, kita lanjutkan dulu ya, nanti saya penjelasan umum lengkapnya nanti. Qala berkata siapa rajul, fa ahbir, maka berikanlah kabar ini kepadaku, anil imani, tentang iman. Qala berkata siapa Nabi, antu'mina billah, hendaknya kamu beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari khairihi, dengan takdir baiknya Allah, wa syarri, dan takdir buruknya Allah. Qala berkata rajul, ya rajul tadi, laki-laki yang datang tadi berkata, sodakta, kamu benar. Saya menjelaskan dulu tentang Islam dan iman. Jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah berkata tentang Islam. Apa dijawab oleh Rasul tentang Islam? Yang namanya Islam itu bahwa pertama, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan memang la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh disembah di dalam kenyataan yang sebenar-benarnya kecuali hanyalah Allah. Harus mengikrarkan di dalam diri kita, dalam hatinya, kalau mau beragama Islam, atau nanti dalam konteks lainnya kalau mau masuk ke dalam Islam, pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Itu yang pertama, Islam. Islam itu pertama mengucapkan dua kalimat syahadah. Yang kedua apa? Wa tuqimas sholati, mendirikan sholat. Setelah syahadat, kemudian sholat. Dan ini dua persyaratan yang paling utama dan harus dikerjakan oleh siapa saja. Nah, nanti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Wa tu'tiyaz zakati, zakata, dan kemudian membayarkan zakat. Bahwa kalau orang Islam itu ada ajaran namanya ajaran mengeluarkan zakat, menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kemudian dikeluarkan dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan kadar-kadar tertentu, dan nanti dengan persyaratan-persyaratan yang tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Itu yang disebut dengan zakat. Karena bentuk pemberian dalam Islam itu bermacam-macam bunyinya. Nanti ada zakat seperti ini ya, yang merupakan wajib. Nanti ada sedekah yang sunnah, yang boleh diberikan kepada siapa saja, meskipun lebih ditekankan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lebih ditekankan lagi pada orang-orang yang ada di sekitar kita, namanya sedekah itu. Kemudian ada lagi nanti namanya nafkah, yaitu pemberian juga. Nafkah itu misalnya pemberian suami kepada istri, itu disebut dengan nafkah
Ya. Kemudian ada lagi namanya wakaf, kalau memberikan sesuatu untuk kepentingan umum yang mana itu sudah tidak bisa lagi diambil lagi, itu disebut dalam Islam dengan nama wakaf. Dan ada lagi namanya hadiah. Hadiah ini boleh bebas diberikan kepada siapa saja, cuma dalam konteks sekarang hadiah ini sering ditujukan kepada orang yang mempunyai prestasi tertentu. Nah, itu yang disebut dengan hadiah. Juara lomba makan kerupuk misalnya, juara lomba lari, juara lomba main kelereng, nah itu pemenangnya dapat hadiah, itu pemberian juga. Dan ada lagi istilah hibah, ya, pemberian cuma-cuma, ya, yang tidak ada lagi tuntutan apapun setelahnya. Nah, ini macam-macam istilahnya dalam Islam yang mengistilahkan untuk pemberian seseorang kepada orang yang lainnya. Ya. Dan ini barangkali ajaran seperti ini cuma ada dalam Islam barangkali, yang ada macam-macam ini namanya. Ya. Zakat misalnya, ini konsep zakat ini barangkali hanya ada dalam Islam, tidak ada di agama-agama lain. Begitu. Saya tidak pernah dengar orang Nasrani keluar zakat, orang Hindu ada kewajiban mengeluarkan zakat, tidak pernah dengar saya. Tapi kalau untuk sedekah berbagi, ya itu ada. Tapi kalau untuk zakat yang merupakan kewajiban, saya kira Islam saja yang mengatur tentang itu. Wa tasyuma Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk bulan Ramadan. Kita sedang berada di dalamnya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kita beruntung karena saat ini dunia sedang lagi susah-susahnya. Ada virus tahun 2020 ini, ada virus corona, sehingga kemudian banyak saudara-saudara kita sama muslim yang terhalang dalam melakukan ibadah. Apabila sholat tarawih, hidup dalam keprihatinan, biasanya tarawih bersama-sama di masjid dengan suasana yang menyenangkan, menenangkan, mengasihkan, kumpul dengan banyak orang. Tapi subhanallah, tahun ini banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembatasan dalam sholat tarawih ini. Dan ini saya pikir dalam konteks fikih sebenarnya sah-sah saja, karena dalam kondisi darurat seperti ini boleh saja pemerintah mengeluarkan larangan untuk berkumpul, termasuk larangan untuk beribadah yang dalam konteks berkumpul. Ya. Tapi ibadahnya tetap jalan, tapi berkumpulnya itu yang dilarang. Salat tarawih silakan, kalau dalam konteks salat tarawih ini pemerintah tidak punya hak untuk melarang kita tidak salat tarawih. Tapi pemerintah punya hak, punya kebolehan untuk dalam pelaksanaan salat tarawih ini tidak diperkenankan untuk berkumpul. Itu boleh, pemerintah boleh seperti itu. Tapi kalau melarang kita, kamu tidak boleh tarawih, ya itu sudah melanggar hak asasi namanya. Dan dalam konteks fikih itu sudah tidak dibenarkan. Nah, yang dilarang pemerintah kan sekarang berkumpulnya, berjamaahnya. Tapi kalau tarawihnya ya silakan kita melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. Justru ini saya kira ini kesempatan yang baik bagi kita, terutama bagi laki-laki ini, untuk belajar jadi imam. Yang tidak pernah jadi imam tarawih, ini kesempatan yang baik. Kamu di rumah bisa berkumpul dengan keluarga, ajak anak istri, berada di ruang tengah rumah kamu atau dalam kamar atau di ruangan manapun yang memungkinkan, dan kamu berada di depan untuk menjadi imam sholat tarawih. Tercatat dalam sejarah hidup kamu bahwa kamu pernah menjadi imam sholat tarawih, meskipun dalam lingkup keluarga. Kan begitu tuh. Maksudnya kalau untuk selama di masjid kan ya kayak kamu nih kan ya, agak susah. Kelas kamu baca Fatihah aja masih miring-miring kok. Baca wal asri dengan baca watini wa zaitun aja sering tertukar-tukar. Baca al-kafirun tidak selesai-selesai. Ya, wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma batum wala antum abiduna abud. Itu aja dibolak-balik, tidak selesai-selesai. Begitu. Ini kesempatan. Ini harus kita tanggapi dengan baik, tanggapi dengan positif, ya, bahwa pemerintah sudah memikirkan segalanya tentunya setelah ada larangan ini. Dengan Gus sendiri sebenarnya, dari banyak juga yang bertanya, Gus gimana tarawihnya? Kalau kita insya Allah
karena lingkungan kita masih lingkungan yang terkendali. Artinya terkendali ini yang pertama, di tempat tinggal saya atau di pesantren ini masih, ya katakanlah daerahnya masih hijau, belum ada satupun yang terindikasi ya tertular virus corona itu. Dan mobilitas orang-orang ini, perpindahan orang-orang di sekitar sini juga tidak tinggi. Artinya ya kalaupun keluar ya paling hanya ke kebun, paling hanya kerja, kemudian kerjanya pun di sekitar sini juga tidak ada yang jauh-jauh kan. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan virus dari daerah luar itu kemungkinannya kecil. Nah, gitu. Dan jamaah di masjid kita kebetulan juga tidak terlalu banyak. Kalau pas lagi libur seperti ini, maka tadi sudah 2 malam ini kita selalu melaksanakan sholat tarawih, dan rencana kita nanti sampai akhir Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih karena itu tadi. Tapi memang tadi kemarin sudah saya pesan dengan jamaah masjid, kalau memang kondisinya sudah mengkhawatirkan ya tentu mau gimana lagi ya, ada saatnya nanti kita tarawih di rumah. Terus sementara ini kondisi masih kondusif ya kita tarawih di masjid bareng-bareng kemarin. Ya, untuk sholat Jumat juga seperti itu kira-kira. Nah, bagian untuk sholat Jumat kemarin sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya kemarin. Itu. Nah, puasa di bulan Ramadan, kalau kamu orang Islam, mengaku orang Islam, beragama Islam, ada satu kewajiban yang ada dalam bulan Ramadan ini, yaitu apa? Kamu berpuasa. Ya. Selanjutnya apa lagi? Wa tahujjal baiti, pergi haji ke Baitullah. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ya enggak. Artinya rukun Islam ini yang kemudian disebut dengan rukun Islam yang 5 tadi, khusus yang keempat ini dikatakan inistato'a. Nabi menjelaskan inistato'a, kalau kamu mampu. Nah, barangkali untuk penduduk Makkah Madinah ini ya pergi haji ini bukan perkara yang rumit karena dekat ya. Tapi Nabi sudah tahu bahwa Islam ini akan menyebar ke seluruh belahan dunia. Dan Nabi sudah bisa membayangkan untuk orang-orang yang jauh dari Makkah akan banyak timbul kesulitan ya, untuk berangkat haji. Saya tidak membayangkan, tidak bisa membayangkan kalau setiap tahun haji ini wajib bagi seluruh umat Islam. Saya tidak bisa membayangkan akan betapa crowded ya, betapa penuhnya nanti di Masjidil Haram. Tidak akan muat. Setiap musim haji aja sudah lebih 2 juta orang, udah pusing pemerintah Arab Saudi ngurus banyak-banyak itu. Ya. Saya malah lihat sendiri, merasakan sendiri tahun kemarin seperti itu. Ya, apalagi kalau seluruh penduduk dunia, saya tidak bisa membayangkan. Maka tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi, ini istata, untuk kamu yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib. Nah, sodaqta fa'ajibna la yasalu yasaddikau, dibenarkan oleh yang bertanya tadi. Yang kedua tentang iman. Rukun iman ini yang kemudian disepakati oleh para ulama ilmu kalam, ilmu tauhid, ada 6. Pertama, beriman kepada Allah, ini menjadi yang nomor 1 dan paling utama. Kemudian malaikat-malaikatnya, malaikat itu ada banyak. Ini kalau saya jelaskan malaikat bisa panjang nanti. Yang jelas malaikat itu ada sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Kita tidak bisa membayangkan sosok malaikat itu, karena satu pun kita tidak akan ada yang bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali Nabi Muhammad ya. Kecuali Nabi Muhammad, kalau kita tidak. Nah, dari sekian banyak malaikat itu memang dalam ilmu tauhid ada 10 malaikat yang wajib kita tahu ya, yang wajib kita tahu. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu aja ya. Yang lainnya sudah itu bagian dari hal-hal yang gaib ya. Kita percaya saja malaikat itu ada. Begitu. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kitab itu banyak sekali ternyata. Ada ratusan ribu. Dan ratusan ribu itu kemudian disimpelkan, diringkes ke dalam 4. Ya. Ada Zabur pada Nabi Daud, ada Taurat pada Nabi Musa, ada Injil pada Nabi Isa. Dan dari 3 itu udah diringkeskan lagi jadi satu, dikumpulkan jadi satu,
jadilah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Injil, Taurat, Zabur, ya yang ada di dalam kitab-kitab itu semuanya juga ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang ada di dalam Injil juga ada di dalam Al-Quran. Maka jangan heran kitab Injil yang sekarang dipegang oleh orang-orang Nasrani, orang Kristen, itu ada kemiripan dengan dalam beberapa kisah, beberapa hal dengan Al-Quran. Karena apa yang di Injil juga sudah ada dalam Al-Quran. Taurat sekarang masih dipegang oleh orang Yahudi, itu juga beberapa apanya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah gitu. Wa rusulihi, utusan-utusannya orang, utusan Allah itu banyak betul. 25.000 satu riwayat mengatakan, 250.000 riwayat mengatakan, dan tetapi yang berhak menyandang predikat Rasul itu dalam Al-Quran disebutkan ada 25. Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu yang disebut dengan Rasul. Wal yaumil akhir, hari akhir. Orang yang beriman harus percaya tentang datangnya hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat, hari akhir itu hari kiamat. Gitu. Wa tu'minu bil qadari khairihi, dan percaya ada namanya ketentuan baik, ada namanya ketentuan tidak baik, ketentuan baik dan ketentuan buruk. Ya, kita ini hidup menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar, ada pilihan-pilihan, ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan ya dalam menghadapi satu masalah misalnya, maka Allah membuka peluang bagi kita untuk ikhtiar, untuk usaha. Nah, ya. Jadi itu dibenarkan. Ya, ini nantilah lain waktu akan saya jelaskan ini karena ini harus dijelaskan secara detail betul. Nah, mengingat waktu mungkin tidak mencukupi. Yang jelas orang beriman itu juga harus percaya ada ketentuan baik yang datang dari Allah, ada ketentuan buruk yang juga datang dari Allah. Qala sadaqta fa'arbini 'anil ihsan. Nah, ini yang selanjutnya. Qala, berkata si rajul, fa'ahbir, maka kabarkanlah bagiku, anil ihsani, tentang ihsan. Tadi Islam sudah, yang kedua iman, yang ketiga ini ihsan. Qala, berkata siapa Nabi, anta'buda, hendaknya engkau menyembah Allah kepada Allah, ka'annaka, seperti sesungguhnya engkau itu tarahu, melihat Allah. Fa illam takun, maka jika tidak ada siapa kamu, ada itu tara, melihat siapa kamu akan Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihatmu. Nah, ini yang menarik. Apa disebut dengan ihsan itu? Ihsan itu kalau dikatakan di sini, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu berhadapan langsung dengan Allah. Nah, ini ginilah, orang-orang jahiliyah itu kan dulu sudah terbiasa ketika beribadah, menyembah sesuatu itu, terbiasa bahwa sesuatu itu ada di hadapannya. Ketika mereka beribadah menyembah Lata, Uzza, Manata, dan macam-macam berhala yang ada di sekitar yang sekarang Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu, menyembah Lata sudah ada bentuknya di situ, patung. Ya. Menyembah Uzza langsung ada. Ada pada zaman Nabi Musa ada seorang yang bernama Samiri yang menciptakan sapi kecil yang terbuat dari emas, dan kemudian masyarakat diminta untuk menyembah itu. Kemudian agama-agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, bahkan Nasrani, Kristen sekarang ini juga ketika menyembah sesuatu mereka ada wujud yang bisa dilihat dan bisa diraba, bisa dirasakan. Nah, menariknya ketika di dalam Islam, para sahabat ini kebingungan, kamu disuruh menyembah Allah, tapi bentuknya bagaimana? Karena kebiasaan mereka dulu itu ketika menyembah sesuatu itu langsung fisiknya itu sudah terlihat, tapi ini tidak. Bagaimana itu? Maka Rasulullah katakan, kalau kamu ihsan, ingin menjadi ihsan, tingkatan ketiga dalam Islam itu, Islam, iman, dan ihsan. Maka itu tadi, kamu kalau beribadah
seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Meskipun nanti kamu tidak akan bisa melihat, dan pasti kamu tidak akan bisa melihat, maka yakinlah fa innahu yaraka, maka Allah pasti akan melihat kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terbayangkan dalam imajinasi manusia. Dalam hal fisik ini tidak akan bisa terbayangkan. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak makhluk-makhluk Allah yang kita juga tidak terbayang bentuknya seperti apa. Apalagi dengan ini yang menciptakannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Dalam sebuah kaidah dikatakan, kamu jangan pernah sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Jangan pas sekali-kali memikirkan bentuknya Allah. Kalau kamu beribadah kepada Allah, ya beribadah saja kepadanya, dan kamu tidak perlu membayangkan fisiknya. Tidak perlu membayangkan imajinasi kamu, tidak perlu menggambarkan sosoknya itu seperti apa, dan itu haram, tidak boleh. Tidak seperti agama-agama kita lain, itu seperti agama-agama lain. Ya. Jadi, pokoknya yakin saja bahwa Allah melihat kita, itu sudah cukup. Ya. Dan dengan seperti itu, ketika kita meyakini bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada, maka dengan cara seperti itu kita juga akan meyakini bahwa kita akan bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan. Mau berbuat buruk nggak jadi, kenapa? Allah melihat. Mau berbuat tidak benar tidak jadi, kenapa? Allah melihat. Jadi dimanapun kita berada, Allah pasti akan melihat. Kemudian yang selanjutnya, fahbirni anisa'ah, ini yang menarik. Yang selanjutnya, fahbirni, dan kabarkanlah kepada aku anisa'ah, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha, mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya anha darinya, bi'alama, dengan lebih tahu, minal mas'ili, dari yang bertanya. Ya. Qala, berkata, jadi ketika ditanya tentang hari kiamat, apa kata Nabi? Yang bertanya itu tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu. Nah, sama-sama tidak tahu. Bahkan mungkin yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Qala, berkata siapa rajul tadi, fa'ahbirni, maka kabarkanlah nih kepadaku, an amaratiyah, dari tanda-tandanya ini. Kalau berkata siapa Nabi, antalidal amatu rabbata, antalida, hendaknya melahirkan sebuah amatu, budak perempuan, rabbataha, akan tuannya. Sampai di sini saya ingin kasih penjelasan dikit nih, hadis ini tentang tanda-tanda. Kalau kan tadi pertanyaan rajul, kalau gitu saya nanya ya Rasul, kira-kira tanda kiamat apa? Salah satunya adalah antalidal amatu rabbata. Nanti kamu akan melihat seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Ini bermakna dua nih. Maknanya bisa macam-macam, tapi yang secara garis besar ada dua. Yang pertama apa? Boleh jadi seorang tuan itu berhubungan badan dengan pembantunya. Kemudian lahirlah anak. Dan anaknya ini akan menjadi tuan dari ibunya. Karena ibu ini kebetulan pembantu. Jadi budak. Nah, kan? Karena dia juga anak dari tuannya tadi, ya, dia akan menjadi ikut. Tanya, boleh jadi juga. Tapi yang kedua secara lebih umum, di mana sekarang ini banyak orang tua yang kalah dengan anaknya, sehingga yang banyak dituruti itu kehendak anaknya. Ya. Mau apa-apa itu yang dituruti anaknya, orang tuanya ngalah dan kalah, sering tidak diikuti. Nah, boleh jadi juga seperti itu. Yang selanjutnya, wa antaral khufatal ura, dan hendaknya kamu melihat al khufata, orang yang telanjang kaki. Khufat itu orang telanjang kaki. Al urata, dan telanjang pakaian, telanjang kaki. Al urata itu telanjang, tidak pakai baju. Al alata ri'a asai, dia kemudian tidak pakai apa-apa. Ri'a asai, dia menggembala kambing. Ri'a asai, menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyani, dan dia kemudian bermegah-megahan di dalam bangunan. Nah, ini barangkali juga sudah terjadi, karena kata Nabi salah satu tanda-tanda kiamat, nanti kamu akan melihat orang yang telanjang kaki, tidak pakai baju, pokoknya kaum Badui itu. Ini di Dubai, ya, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, itu kan dulu seperti itu. Itu daerah yang miskin dulu awalnya. Tapi kamu lihat sekarang, perhatikan sekarang, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, itu negara yang luar biasa kaya dan bermegah-megahan. Bangunan tertinggi di dunia ada namanya Burj Al Khalifah, hampir 1 kilo mungkin malah ke atas itu di mana? Uni Emirat Arab, di Dubai. Begitu.
bermegah-megahan dalam bangunan. Indah terjadi. Arab Saudi tidak mau kalah. Di depan Masjidil Haram dibangun ya, Zam-Zam Tower itu. Ada jam besarnya itu. Semua yang pernah umrah haji pasti tahu itu. Bermegah-megahan. Padahal dulunya apa mereka itu? Telanjang, nggak pakai apa-apa. Berpakaian pun tidak bisa tertutup semuanya. Miskin dulunya, tapi sekarang mereka sangat luar biasa. Ini sudah terjadi semuanya. Ini sudah akhir zaman memang. Summan tolaqa, kemudian laki-laki itu pergi. Falabistu malian, maka aku terdiam sebentar. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manisyail, atadri, tahukah kamu manisyail, siapa yang tadi bertanya? Qultu, aku berkata, Allahu, rumlah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah itu alamu, lebih tahu. Kala berkata siapa Nabi, fa innahu, maka sungguhnya rajul itu Jibrilu, malaikat Jibril, ata yang datang kum kepada kamu, yu'allimu yang mengajarkan kum kepada kamu, dinakum akan agamamu. Rawahu Muslim. Subhanallah. Ternyata dikatakan tadi yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Sengaja dalam bentuk fisik seorang laki-laki, dan memang salah satu keistimewaan malaikat dia bisa menyerupai manusia. Ini pertemuan dua makhluk Allah yang luar biasa. Paling utama dari malaikat tentu sama-sama kita pahami adalah malaikat Jibril. Paling utamanya manusia tentu adalah Nabi Muhammad. Pertemuan dua makhluk yang mulia, yang sangat luar biasa, utama di golongannya masing-masing, dan kemudian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan ini, bagaimana Islam, bagaimana iman, ihsan, kiamat, dan segala macamnya. Datang kepada Nabi untuk mengajarkan agama kamu. Maka Umar pun kemudian paham bahwa yang tadi itu memang betul-betul adalah sosok yang mulia, bukan acak-acak, bukan main-main. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup kajian kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.